Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Karina Amelia dengan NIM 2313300001351 dari kelas 1 SDA 4 Program Studi PGSD. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi singkat yang berjudul Alat Gerak pada Hewan dan Manusia. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan alat gerak pada hewan dan manusia? Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mengenai macam-macam alat gerak pada hewan dan manusia. Yuk teman-teman, kita belajar bersama-sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan. Alat gerak pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, siapa di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan alat gerak pasif? Nah, teman-teman, siapa di sini yang kesulitan menghafalkan alat gerak pasif pada manusia? Aku kasih tips ya. Kita hanya perlu mengingat kata tool out atau tulang dan otot. Nah, sekarang kita dapat simpulkan bahwa alat gerak pasif pada manusia yaitu tulang dan otot. Nah, apakah teman-teman di sini sudah paham mengenai alat gerak pasif pada manusia? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke alat gerak aktif pada manusia. Alat gerak aktif pada manusia adalah sendi. Nah, teman-teman, di sini sendi itu ada berbagai macam jenisnya. Seperti contoh sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan masih banyak jenis lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan alat-alat gerak pada hewan. Nah, alat-alat gerak pada hewan ini terdiri dari berbagai macam, tergantung kepada jenis hewan tersebut. Nah, di sini contoh pertamanya adalah kaki. Nah, teman-teman, di sini saya memberikan contoh kucing. Kucing berjalan menggunakan kakinya. Jadi, alat gerak pada kucing adalah kaki. Akan tetapi, teman-teman, tidak hanya kucing yang berjalan menggunakan kakinya. Seperti contohnya kuda, sapi, kambing, gajah, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya adalah sirip. Sirip ini ditemukan di berbagai jenis ikan. Fungsi dari sirip tersebut adalah untuk membantu ikan dalam bergerak di dalam air. Nah, materi selanjutnya adalah sayap. Teman-teman, sayap ini berfungsi untuk terbang, seperti contoh kupu-kupu, burung, dan lain-lain. Nah, perlu diingat ya teman-teman, semakin besar sayap, maka semakin besar pula kemampuan untuk terbang, seperti contoh kupu-kupu. Nah, teman-teman, apakah di sini teman-teman sudah paham apa yang dimaksud dengan alat gerak pada hewan? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah gangguan pada alat gerak pasif. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa alat gerak pasif pada manusia adalah tulang. Nah, teman-teman, apabila tulang tidak dijaga, maka akan dapat menimbulkan beberapa gangguan seperti Nah, teman-teman, yang pertama adalah fraktura atau yang biasa kita kenal dengan sebutan patah tulang. Nah, teman-teman, fraktura ini dibagi menjadi dua, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Fraktura terbuka adalah fraktura yang menyebabkan sampai menembus ke otot dan kulit. Sedangkan fraktura tertutup adalah patah tulang yang tidak sampai menyebabkan atau menembus ke dalam otot atau kulit. Nah, selanjutnya yang kedua adalah osteoporosis. Teman-teman, osteoporosis adalah pengeroposan tulang yang disebabkan tubuh tidak mampu menerima kalsium secara normal. Biasanya, osteoporosis ini terjadi pada orang yang sudah berusia lanjut. Selanjutnya, yang ketiga adalah kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang yang menyebabkan tulang belakang melengkung secara tidak normal, sehingga terlihat seperti membungkuk. Biasanya terjadi pada wanita yang berusia lanjut. Gangguan pada alat gerak aktif. Alat
gerak aktif adalah otot. Nah, teman-teman, di sini otot memiliki beberapa gangguan apabila kita tidak merawat dengan baik, seperti satu. Nah, yang pertama adalah stiff atau kaku leher. Nah, teman-teman, stiff atau kaku leher ini adalah kelainan pada otot yang disebabkan oleh adanya peradangan pada bagian leher. Selanjutnya adalah varies. Varies adalah pembengkakan pembuluh darah vena yang diakibatkan oleh tumpukan darah di dalam pembuluh darah. Nah, biasanya hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah berwarna biru keunguan. Nah, cara menjaga kesehatan alat gerak pada manusia ada berbagai macam. Salah satunya yaitu 1. Memakan makanan yang tinggi kalsium. 2. Berjemur di bawah sinar matahari. Nah, teman-teman, berjemur di bawah sinar matahari memiliki manfaat yang sangat banyak bagi tubuh kita, yaitu seperti kita mendapatkan vitamin D dengan cara berjemur di bawah matahari. Selanjutnya adalah kita rutin berolahraga setiap hari, dan yang keempat adalah saat kita duduk atau berjalan, kita harus tegap supaya tulang kita dapat terjaga dengan baik. Nah, teman-teman, kita sudah belajar banyak mengenai alat gerak pada hewan dan manusia. Selanjutnya adalah saya berharap teman-teman dapat mengetahui setelah melihat video ini, mengetahui lebih dalam mengenai alat gerak pada hewan dan manusia. Sekian dari saya. Apabila ada salah atau kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.